kamera Anda dulu. Mohon maaf teman-teman, saya memperbaiki yang di YouTube tadi ya. Yang di YouTube layarnya tidak diperbesar. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Salasi. Saya dari Malaysia. Iya. Saya tanya, apa masalah Edis? Saya tanya, apa masalah Edis? Saya mau nak berdakwah. Sebentar, apakah sebentar, itu berisik suara berisik. Suara berisik, coba matikan dulu kipas-kipas atau bagaimana? Karena suara berisik sekali. Memang nih umat muslim nih senang yang berisik-berisik lah. Pagi, siang, sore ya kan, pakai suara berisik, keras suara. Masker dilepas-lepas dulu lah, masker. Supaya saya terdengar suara, supaya saya bisa mendengar suara. Ya. Tapi dilepas dulu masker, saya tak bisa mendengar dengan jelas. Bukan cermin mata awak. Saya tak bisa mendengar. Bukan cermin mata. Tak apa-apa, coba dengar, coba yang jelas bicaranya. Sekarang ini saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit, Bu. Agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana? Pelan-pelan. Tahan dulu. Cooling down. Tenang ya. Tenang. Silakan. Sekarang saya mau tanya. Apa masalah awak? Masalah. Apa masalah awak? Masalah. Sekarang ni kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina tu menghina yang jahannam kamu tahu. Sejak kapan saya menghina? Hei, kalau kau berdakwah, kita orang Sejak kapan saya menghina, Bu Salisia? Saya menghinanya di mana? Kalau kau ada di Malaysia sekarang ni, memang kau mampus. Tahu tak? Bagaimana? Hei, Bagaimana? kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Jangan kau anak babi. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak Kau boleh masih menghina begitu. Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kau tak menghina Nabi Muhammad, mati. Menghinanya di mana? Allah tengok Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Loh, Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena sihir apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad kau? menikahi anak di bawah umur, betul. Pada masalahnya? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Saya tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Kau anak babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah orang ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di mana saya menghinanya? Menghinanya di mana? Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana, tapi tidak mampu. Masihkah apakah memang kita tetap Nabi ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orangnya. Kan? Berarti orang Islam nih, Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi. Gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Marah. Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen agama lain. Orang Islam tak pernah menghina. Kenapa? Emang saya menghina? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau. Terima kasih, saya tidak menghina. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta tentang agama Islam, betul. Kau jangan mengada-ngada kau di Malaysia dan mampus lah kau. Saya di Malaysia. Jangan, betul aku tengok muka kau ni sebiji macam babi, tahu tak? Marah-marah dia. Macam babi. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar nih.
lihat ini. Lihat ini. Jangan kau kasih tengok. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia akan terpengaruh. Ini Islam ini. Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari Yang bohong itu Kristen, yang bohong itu Kristen. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit, bukan di dalam surga. Inilah nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Aku marah-marah. Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Marah-marah kan? Coba buka masker. Coba buka masker. Itu orang Islam mana ada menghina di orang? Ini nih. Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Kabur dia, teman-teman. Kenapa sih marah-marah? Jangan. Saya bilang nih, banyak di antara kalian merasa bahwa saya ini cari-cari penyakit, cari-cari masalah. Dengar ya, dengar. Ada orang Islam membawa Yesus kami. Ini contohnya orang ini nih, yang pakai baju Arab, ya kan, muka Korea tapi ngaku Arab. Jadi ya kan, waduh, jadi orang Arab gitu. Kan kalau orang Islam ini kan otomatis ngarab. Karena kamu katanya di surga pakai bahasa Arab. Nanti kalau di surga nggak bisa bahasa Arab, Anda bingung kan? Jadi otomatis semua penduduk surga jadi orang Arab. Pantesan mau lo dikibuli nama orang Arab. Iya kan? Gini, ketika orang Islam membawa Yesus kami dalam mendakwahkan ajaran agamanya, contoh seperti ini, dia bilang begini, I love Jesus because I'm Muslim. Dia bawa Yesus kami. Tahu nggak? Bahwasanya saya orang Kristen yang tahu ajaran agama Islam merasa bahwa saya dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena nama Yesus kami dibawa-bawa untuk memberitakan ajaran, ya kalau dalam sudut pandang kami ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran sesat? Karena ajarannya, satu, mengajarkan bahwasannya Yesus itu tidak disalibkan. Mengajarkan bahwasannya di surga kawin mawin, bahkan dikasih bidadari yang montong-montong. Katanya burung laki-laki 70 tahun dirinya. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan semuanya. Nah, ketika bertentangan, saya bilang bahwa nih saya kasih contoh. Nih. Tema kita itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Untuk apa saya bilang begitu? Untuk mengcounter orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus kami. Gitu loh. Masa dibilang gitu langsung dibilang penistaan? Kenapa sih kok dibilang penistaan itu? Kenapa? Penistaan di mana coba? Statement saya ini. Tolong nih. Saya sudah nantang loh. Saya sudah nantang. Ormas Islam. Kenapa kalian tidak ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri sekarang. Ke Mabes Polri bilang, Pak, saya mau lapor Pak. Ini ada TikToker namanya Edis TV. Kenapa Edis TV? Dia bilang Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Lapor polisi sekarang. Masa dibilang gitu? Di penistaannya di mana?
mati siapa? Muhammad. Kami mengikuti yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Makanya jangan nyama-nyamain agama kalian dengan agama kami. Maka kita hidup tentram dan damai. Kok dibilang saya katanya mencari-cari perkara? Terus gimana nih? Nih contoh nih. Gimana dengan orang ini? Nih, saya kasih kamu lihat. Nih, bagaimana dengan orang ini? Sudah mualaf membawa-bawa Yesus kami untuk memberitakan ajarannya Muhammad, orang Arab. Nah, saya kan hanya meluruskan bahwasanya Islam dan Kristen itu nggak sama. Saya kasih tahu, Islam itu ngikutin orang mati, sedangkan Kristen mengikuti yang hidup. Dibilang begitu marah penista agama. Allah, belebuk sih ya. Jangan begitu dong ya. Kalau Anda membawa-bawa Yesus kami, saya counter, jangan marah. Gitu loh. Jangan maunya menang sendiri. Baik, Anda tahu ini siapa? Ini tahu siapa? Yang dari Malaysia ini. Ini ada 14.000 orang ini. Pasti banyak ini dari Malaysia. Anda tahu ini siapa yang digambar ini? Tahu nggak ini siapa? Ya. Ini ulama kalian ini. Di Malaysia ditolak ini. Kalau di Indonesia, diundang, disambut wakil presiden. Bukan wapres yang sekarang, wapres yang sebelumnya. Ya. Disambut oleh wapres yang sebelumnya. Nah, kalau Islam bebas, bahas Kristen bebas. Karena itu namanya dakwah. Tapi kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Padahal saya sudah bilang loh, saya menantang seluruh umat muslim untuk membuktikan kapan saya pernah memfitnah Muhammad. Karena dalam ajaran kami teman-teman, dilarang bersaksi dusta. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Saya nggak mau bersaksi dusta. Saya nggak mau mengatakan apa yang tidak sedemikian kepada Muhammad. Kalau saya bilang Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, di mana dustanya? Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, di mana dustanya? Orang-orang mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang mengatakan Muhammad itu, di dalam Al-Quran ya dikatakan, orang-orang itu menuduh bahwa Quran itu hanyalah sihir. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu gila. Orang-orang menuduh bahwasanya Muhammad itu ya kayak gitulah ya kan, yang buruk-buruk. Dibaca di hadis beneran Muhammad kena sihir. Berarti tuduhan orang bener, peang. Nah giliran saya ngomong begitu, Anda marah. Bang, kenapa Anda ngomong gitu, Bang? Ngapain Anda ngomong begitu? Walaupun itu benar, kenapa Anda ngomong gitu? Karena orang Islam ngait-ngaitin yang kena sihir itu dengan Yesus kami. Gitu loh. Seandainya orang Islam itu dengan agamanya, hidup kita tentram, urusin agamamu. Jangan ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Ketika Anda ngait-ngaitkan diri dengan Kristen, ngemis-ngemis, ngais-ngais biar nempel dengan Kristen, saya disingkirkan. Gitu loh. Dibilang gitu malah marah. Jangan seperti itu ya. Ayo. Jangan bilang DPO. Dari kemarin ngomong dong. Sudah dibilang. Sekarang ke Mabes Polri. Bilang dari Mabes Polri. Bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati. Kristen mengikuti yang hidup.
Bang, kenapa bang Anda ngomong kayak begitu? Itu kan tendensius. Karena orang Islam ngait-ngaitkan agamanya dengan Kristen. Itu kan oknum bang. Oh, oknum ya nih. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad bahas Kristen. Apa yang dibahas Abdul Somad? Di dalam Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Nabi Muhammad. 1. Ulama besar. 2. Ustadz Adi Hidayat bahas Bible juga. Di dalam kitab Kejadian begini. Ini apa sih orang Islam ini? Datang Zakir Naik yang barusan tadi saya pajang fotonya. Itu bukan 1 orang, 2 orang yang hadiri. Yang hadiri itu organisasi Islam, ormas Islam. MUI hadir. Ke dewan apa namanya? Dewan masjid itu, dewan masjid hadir. Yusuf Kala, wakil presiden itu. Ya kan? Terus umat muslim 40.000 orang menghadiri. Dibilang oknum lagi. Oknumnya di mana? Kalau oknum itu 3 orang. Bukan. Itu bukan oknum, itu udah Islam. Oh, oknum lagi. Nih, lihat nih, misalnya seperti ini lagi nih. Nih. Benarkah Bible? Nih, teras dakwah. Apalagi ormasnya ini. Kamu Anda bilang ini oknum? Oknum gimana? Ketika saya jawab, jangan marah. Argumen counter dengan argumen. Anda kan berargumen nih, saya counter dengan argumen. Giliran saya counter dengan argumen, kok Andanya marah? Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Oknum tapi banyak. Apakah itu oknum lagi? Ini sudah organisasi, bukan oknum. Gitu loh. Nggak bisa Anda bilang oknum. Nih, misalnya seperti ini nih. Nih. Islam bahas Kristen. Dikawal polisi, saudara-saudara. Kristen bahas Islam, ditangkap polisi, saudara-saudara. Yang kayak begini mau saya nggak bersuara. Saya suruh diam begitu, toleransi. Biarkan itu terjadi terus menerus. Biarkan. Karena memang begitu, Pak. Kalau orang Islam toanya harus gede, Pak. Sebesar-besarnya bila perlu langit sampai robek, Pak. Suaranya. Ada orang sakit di situ, wah, cok, masukin ke telinganya. Ke telinganya. Jam 4 pagi orang masih tidur, wah, di telinganya bikin. Masukin di telinganya tuh, masukin. Gitu. Pagi-pagi jam 3, maaf gitu. Gitu loh. Sedangkan orang Islam saja, orang Islam loh. Ya, banyak yang kesel gitu loh. Nah, giliran saya menyuarakan begini, jangan dibilang penistaan. Itu kan saya komplain gitu loh, komplain. Kecuali saya bilang yang tidak tentang Muhammad. Contohnya saya bilang Muhammad itu misalnya apa dia itu sesungguhnya adalah gelas gitu ya, itu kita. Tapi kalau saya bilang Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan, otak, itu bukan fitnah. Muhammad menikahi anak di bawah umur, itu bukan fitnah. Abdul, kok di mana saya fitnahnya? Ya, biar kalian mengerti. Nih, karena akibat ngikutin Muhammad, salah satunya adalah nih, orang ini minum pipis onta. Tapi apa bang hubungannya dengan agamamu? Karena kamu mengait-ngaitkan diri. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Iya kan? Itu. Makanya saya bilang begini. Kalau kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad, saya jawab.
Nggak benar itu. Karena apa? Karena kalau ngikutin Muhammad, kamu nanti bisa minum air kencing onta kayak orang ini. Ini kan orang ini minum air kencing onta ini. Gara-gara ngikutin Muhammad. Masa kamu bawa-bawa Yesus kami masih Tuhan? Gitu loh ya. Itu asal muasalnya. Jadi jangan kalian ini langsung marah-marah saja kan, nggak karu-karuan. Ya silakan. Ada Dirman. Selamat pagi menjelang siang, Dirman. Pagi, Dis. Pagi. Ya Muslim bang. Kau tidak kenal saya kah? Oh yang kemarin ini. Ya, lupa. Ya silakan. Gimana Dirman? Ibu Edis, kamu bilang Edis itu jago. Ketika saya pertanyakan hal sesuatu, Edis menurutkan saya. Masalahnya kamu nggak nyambung Dirman. Gini, kita bicara nggak usah debat-debat dulu gini. Kalau orang Islam bahas-bahas agama Kristen itu namanya dakwah, betul? Kenapa kami orang Islam selalu bertanya hal seperti itu, Dis? Iya, itu dengar dulu, jangan bawa masuk ke materinya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah, betul? Kalau kau turunkan saya berarti kau banggalah. Baik, itu saja. Ini, kalau kau nggak mau diturunkan, coba kau jangan lari kemana-mana. Ketika umat Islam membahas-bahas agama Kristen, oh saya kasih gambarnya dulu, sebentar ya, sebentar Dirman ya. Aku kasih gambar yang cantik dulu. Nih, ketika orang Islam nih, ini contohnya nih ulama kalian nih Zakir Naik, membahas-bahas agama Kristen, namanya dakwah, betul? Ya kan? Nah, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, namanya apa? Nah, kan? Namanya penistaan. Gini aja Dirman, gini, ku tantang kamu gini. Coba kamu selama nonton siaran Edis TV, kamu tunjuk satu saja yang merupakan fitnah terhadap agama Islam saya lakukan. Kalau ada, jangan capek-capek bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Tunjuk satu fitnah yang saya lakukan kepada Muhammad. Janganlah kamu lompat di Monas. Cocok kamu lompat di Monas. Kalau lompat di neraka. Dengar, apa yang saya katakan terhadap Muhammad yang merupakan fitnah? Silakan. Kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad itu kena sihir, memang betul. Tapi kamu menambahi dalam cerita seperti itu. Saya menambahi. Apanya menambahi, Dirman? Kamu mengatakan saya tadi sudah dibawa mendengar kamu. Apa? Nabi Muhammad sudah mati, Yesus itu sudah masih hidup. Apakah Muhammad Yesus? Sebentar? Apakah Muhammad tidak mati? Tertiga. Betul. Saya Nah, di mana fitnahnya? Fitnahnya di mana? Yang saya perbuat fitnahnya di mana? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW memang sudah mati. Pertanyaan saya, kau harus jawab ya. Ya. Jawab. Kamu bilang Yesus masih hidup. Di mana sekarang Yesus? Baik. Jadi apakah gara-gara masih hidup langsung pertanyaannya di mana gitu? Iya, di mana dia? Baik. Naik ke dalam baik. Saya bacakan. Tunjukkan semua penonton, tunjukkan. Tunjukkan semua. Tenang ya. Saya tampilkan ya. Jangan ini iman kami. Ini iman kami ya. Anda jangan protes. Ini iman kami. Ya. Saya protes kalau itu sudah betul. Baik. Saya akan bukakan misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini iman kami, Bang. Yesus naik ke surga. Nah, sementara di iman Anda, Muhammad ada di kuburan, betul? Terus di mana saya memfitnahnya, di mana saya menghinanya? Makanya saya bilang nih, ini khusus di hari kebangkitan. Kita orang Kristen memperingati hari kebangkitan nih. Islam itu mengikuti orang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Di mana salahnya, Bang? Di sini tidak ada Yesus. Ada di surga, tidak ada. Kalau saya bakar bibirmu kemana? Lari kau kemana-mana, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Dirman, di mana statement ini yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Di mana? Tidak ada Yesus masuk di surga. Saya minta kamu tunjukkan tulisannya. Oke, sudah. Yesus tidak ada. Oke. Ini Yesus tidak ada. Kamu nggak percaya itu gini? Islam mengikuti orang mati, kamu setuju? Berarti kamu fitnah ini. Kamu tidak ikut terus. Dirman, Islam mengikuti yang mati, benar? Saya sudah terjawab, jangan kepala. Dirman, saya sudah bacakan kepada kamu. Masalah kamu tidak percaya, Dirman. Masalah kamu tidak percaya itu urusan kamu. Apakah betul? Apakah Yesus? Ya, apakah Yesus? Sekarang gini, sekarang gantian dulu. Islam dengar, ini sedikit nih, sedikit ya. Islam mengikuti yang mati. Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Islam mengikuti yang mati, betul atau salah? Betul. Dan sudah, Anda sudah membuktikan poin saya. Selamat pagi. Ini bagaimana? Di mana saya fitnah? Gimana? Makanya sudah saya bilang, ormas Islam berbondong-bondong ke Mabes Polri. Dari kemarin congor doang. Jadi, nekat yang ayo silakan, ayo. Teman-teman ya, sehubungan dengan itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Gini teman-teman. Sebenarnya kalau orang Islam tidak mengait-ngaitkan agamanya dengan kekristenan, kita nggak perlu. Ngapain? Ya kan? Ngapain kita perlu harus membongkar ajaran agama Islam kalau mereka tidak mengait-ngaitkan agama mereka? Tapi karena mereka mengait-ngaitkan ya, supaya mereka sadar bahwa yang dikait-kaitkan itu bertentangan, maka saya utarakan di sini. Nah, ketika saya mengutarakan di sini teman-teman, ya kalian tahulah kan, yo ancaman, yo kan, wah darah halal, banyak ancaman. Nah, itulah teman-teman. Berapologet ini memang ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Saya ini teman-teman, saya harus meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya, kenyamanan saya tinggalkan. Demi apa? Demi saya bisa bersuara, menjawab seperti ini. Serba salah ketika saya bersuara seperti ini, saya harus mengungsi ke tempat pengungsian. Nah, di tempat pengungsian ini sekarang bagaimana yang terjadi? Apakah saya merasakan kenyamanan itu? Kan tidak, seperti itu. Nah, itulah teman-teman latar belakang. Kalau teman-teman sudah biasa nonton channel saya, itulah latar belakang bagaimana saya ini pengen supaya kita ada tempat bernaung di sini teman-teman. Kita ada rumah apologet. Ya, supaya kita bersuara, kita bisa menyuarakan bahwa tidak benar yang Anda katakan itu, bahwa Islam berkaitan dengan Kristen, bahwa Yesus seorang Muslim. Bahkan mereka mengatakan begitu loh, Yesus itu seorang Muslim. Ada itu pernyataannya Jakarta Turun ini. Saya balik. Kalau Yesus Muslim, kapan Yesus cium-cium batu ke arah? Gitu loh ya. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya ya, ingin mensupport saya teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Kita sama-sama menggalang kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Ya, jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, support ya teman-teman ya pendirian rumah apologet, untuk kolekte pendirian rumah apologet di sini supaya kita dirikan teman-teman. Seandainya kita bisa
kita berapologet dari Indonesia, kita nggak perlu kayak gini-gini nih, nggak perlu. Kalau kita ada di Konoha, ya kan? Ngapain kita kalau di Konoha harus? Masalahnya di Konoha nggak bisa, kita dipersekusi, ya kan? Nah, jadi teman-teman, mari kita support, sokong pendirian rumah apologet, ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, yang tidak mengerti bagaimana melihatnya di profil, di foto profil saya, teman-teman bisa tangkap layar di sini. Teman-teman yang nonton di YouTube juga saya tautkan tuh di tulisan berjalan, ya, di tulisan berjalan itu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman support di situ ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya, kita kasih naik ada sebentar ya, kita kembali dulu ke temanya ini ya, tema kebangkitan ini. Kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam, selamat pagi, menjelang siang, Nurdin saja. Halo saudara Nurdin. Halo, mana wajahmu Idis? Ini. Silakan nyalakan kamera. Nah. Kenapa? Ya, silakan. Oh, kayak baru tahu aja di sini. Nah, ditanya kok merasa orang penting, merasa sok terkenal. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. insyaallah. Silakan. Amat. Di mana? Oh, sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Oh, sebenarnya kalau menyimak udah dari dulu banget aku menyimak di sini. Enggak, yang siaran hari ini. Yang siaran hari ini apakah Dulu Anda sudah menyimak? Yang Iya, hari memang, ini Edis ini agak delay dia. Edis ini orang privat banget. Pak Nurdin, apakah Anda sudah Kenyataannya. menyimak siaran saya ini dari tadi? Ya. Coba bisa nggak tenang dulu HP Anda? Modalnya ini Dulu, kan tenang. dia udah- Jangan begini gini goyang. Diam dulu, tenang dulu, tenang. Iya. Apakah Anda bisa menangkap suara saya dengan baik? Kalau sudah apa namanya akan kepepet dia modalnya ya. Oke, ini delay ini dia nih. Saya ngomong suara saya agak terlambat diterima dia. Teman-teman saya lagi tetap ya. Ketika Anda naik ke sini perhatikan kekuatan sinyal Anda ya. Kalau sinyal Anda itu hanya 2 bar, 3 bar, coba Anda cari yang penuh supaya ketika saya bicara di detik yang sama Anda mendengar suara saya. Ketika suara saya Anda terima 2 detik atau 3 detik lebih lambat, saya nanti setengah mati ngobrol dengan Anda. Ya. Oke, kita kasih naik ada Alam WGG. Sekali lagi teman-teman yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Oke, Alam WGG terpental. Kita kasih naik ada Radio Rosso FM. Iya. Radio Rosso FM. Kemana dicinoal gede Adis? Apa nih wali gini bicara kan Adis? Benar-benar ternyata Radio Rosso betul. Luar biasa teman-teman. Kemarin kita bicara kan waktu ketika ada di Adis.
Wah, tiba-tiba nih datang ke rumah tiba-tiba datang. Nah, ada radio rusak betulan teman-teman. Iya. Wah, lalu berdiri bantu tak kawan bantu kita kasih turun dulu dia teman-teman ya. Ini radio rusak betulan ini. Oke, karena ada radio rusak betulan, kita coba dengerin ya. Saya juga senang dengerin radio ya, terutama ketika sedang berada di perjalanan, begitu saya senang ya. Tapi kalau kita dengarkan radio yang ini bagaimana? Alright, everybody. Coba kita dengar radionya ini ya. Alright, everybody. In 702 FM. All my exes live in Texas, and Texas is the place I dearly love to be. Oh, that's why I hang my hat in Tennessee. Was down in Texarkana, wanted me to put some room. Sweet Olene, Abilene, she forgot I hung them on. Nelson and Galveston somehow lost her sanity. And the folks who now lives in Temple got the law looking for me. All my exes live in Texas, and Texas is the place I really love to be. But all my exes live in Texas. That's why I hang my hat in Tennessee. Alright, yeah. Saya mau jadi penyiar sampai yang enak ya kalau lagi ngedrive begitu ya. Ya. But that old free river where I learned to swim. Mine another time, my welcome day. Transcendental, I'm there each night, but always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas. Nah, Bella, ntar. Kalau udah nyanyi ntar gak berhenti teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Itu menanggapi radio rusak tadi teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Lina. Jangan Lina yang kemarin. Iya. Selamat pagi menjelang siang, saudari Lina. Silakan. Halo? Halo? Macet. Mendengar lagu itu langsung banyak yang pengen. Oh, iya dong ke Texas dong. Oh, iya ke Texas kita biar gembala kambing sapi jadi cowboy. Ya, ayo silakan yuk. Lina Fitriani. Halo? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan nyalakan kamera saudari Lina. Mau nanya ini. Saudari Lina, silakan. Silakan. Enggak, cuma sebentar doang cuma. Nah, tapi sayang 1000 sayang ini kalau tidak menyalakan kamera tidak bisa bertanya. Kalau sudah malu kecuali sudah malu jadi orang Islam, nah gitu. Bang, saya sudah bisa malu. Bisa dinyalain. Bisa. Dari sini saya kirim undangan tuh bisa. Gimana ini nggak bisa? Sudah ada di layar. Error. Terima saja di layar itu. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Tinggal klik OK saja, setuju.
Waduh. Bisa, mau nanya cuma sebentar. Oke lah, baik. Karena memang dalam Islam itu Muhammad mengajarkan orang Islam itu boleh berdusta Enggak, di dalam jangan 3 bilang hal. Muhammad. Loh, Jangan bilang Nabi Muhammad. Muhammad memang membolehkan umat muslim boleh berdusta. Makanya kau pernah ganti. Loh. Di dalam agama Islam, Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 hal. Dan itu sedang Anda praktekkan sekarang. Oke lah, baiklah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kita turunkan saja di bawah ya. Sekali lagi teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman. Begini, selama Anda masih mengait-ngaitkan diri dengan Yesus kami, selama itu pula teman-teman, saya akan membuktikan bahwa mustahil ajaran agama Islam itu ada hubungannya dengan Kristen. Mustahil. Mustahil ajaran agama Islam itu ada hubungannya dengan Yesus kami. Gitu ya. Bagaimana mungkin Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad, yang kena sihir, yang menyuruh manusia minum kencing hewan, kencingnya onta. Jangan kalian mengotori nama Yesus kami. Ketika saya jawab gitu juga jangan kalian marah-marah. Dijawab saja, dibantah. Argumen lawan dengan argumen. Yuk. Ya. Oke, kita kasih naik ada Eti. Ya, saudari Eti, silakan nyalakan kamera. Bu Eti. Halo, Ibu Eti. Halo. Ya, silakan Bu Eti, nyalakan kamera. Ayo, diskusi dengan baik, silakan. Saya harap Anda bisa berdiskusi dengan baik. Kenapa ini orang Islam masker-maskeran semua? Apa? Lagi bilang. Wah, bohong. Bilang saja, lagi malu menunjukkan kepada dunia kalau saya seorang muslimah, gitu. Oke, gimana Bu Eti? Sudah lama nonton channel saya? Kok macet? Waduh, belum sudah macet, saudara. Halo Bu Eti. Oke lah, baiklah ya, kita turunkan dulu ya, karena dia macet teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Liana. Oke, Liana. Kita menganut prinsip ladies first juga ya. Ya, Liana. Selamat pagi menjelang siang, saudari Liana. Halo, saudari Liana. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Alip Sip. Oke, Alip Sip. Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara Alip Sip. Alip Sip. Saudara Alip. Kenapa Anda tertawa-tawa? Halo? Waduh. Jangan keluar dari aplikasi, saudari Alip. Oke, baik ya. Kita kasih turun dulu ya. Kita kasih, teman-teman muslim jangan grogi ya. Teman-teman muslim sekali lagi, jangan grogi ya. Jangan seperti ketakutan kalau mau bicara, begitu ya. Kita kasih naik ada Masna 16. Oke, Masna 16. Ya, ini ada 13.900 mata memandang di TikTok, dan di YouTube ini ada berapa, teman-teman? Sorry ya, tadi di YouTube tadi saya nggak perhatikan kalau layarnya itu tidak penuh. Di YouTube ada 2.800 orang yang menonton. Jadi ya di total ya kurang lebih ya 16.000 orang, 16-17.000 orang. Ya, Masna 16. Halo Bang. Ya, Muslim kah? Dari aura-auranya bukan Muslim. Muslim?
Saya maaf. Saya Kristen. Kelihatan. Auranya itu agak-agak beda gitu kalau Kristen gitu loh. Kalau Islam kayaknya marah gitu. Oke, kita kasih kesempatan dulu yang Muslim ya. Iya bang. Oke, saya turunkan dulu ya, Sekali lagi teman-teman ya, mari kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya. Tadi sudah beberapa Muslim yang masuk ya, perempuan dari Malaysia tadi marah-marah, ya kan? Kenapa sih, ya kan, kalian ini kok marah-marah, gitu loh. Giliran kalian bilang bahwa Yesus Islam, kalian teriak Allahu Akbar. Cobalah, gini loh, saya itu pengen gitu loh menanggapi argumen, dan saya itu dilawan dengan argumen. Coba, bisa nggak sih yang Muslim naik itu berargumen gitu loh. Jangan bisanya itu cuman kalau bercerita tentang agama Islam bahwa Yesus Islam gitu loh. Jangan gitu bisanya ya. Kenapa Anda beraninya yang seperti doang nih? Ini contoh-contoh ya, saya kasih contoh video-video nih ya. Nih. Misalnya nih. Misalnya nih. Ini nonton bareng nih. Mau bersyahadat melihat besarnya acara ini. Tapi ada 3 pertanyaan yang ada di dalam hati saya yang tidak bisa saya jawab, dan inilah menjadi penghalang saya untuk bersyahadat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Dr. Zakir Naik bila bisa menjawab pertanyaan saya, melalui Al-Quran, saya bersyahadat. Ini mereka kalau umat Muslim kalau ngadakan acara begini, namanya dakwah. Ya, itu namanya Pak Lamsen Naibaho namanya. Kenal saya orangnya, Lamsen Naibaho. Dia jauh-jauh itu datang ke Bekasi, ya kan? Yang bikin acara siapa? Muslim, ya kan? Ada ormas-ormas Islam dikawal polisi. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible. Bisa kalau orang Islam bisa, ya kan? Ambil Bible, buka-buka Bible, kait-kaitkan dengan Islam, bisa, ya kan? Yesus menubuatkan Muhammad, bisa kalau orang Muslim bisa. Dikasih fasilitasnya. Saya nggak pakai fasilitas negara loh. Saya pakai platform ini swasta. Masa kalian marah-marah? Ketika saya bilang Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup, di mana salahnya? Dari tadi yang datang Muslim mengiyakan semua, kok di mana ininya? Gimana? Oke, kita kasih naik ada seterek. Iya, seterek. Halo Bang. Pengen makan siang sehingga orang-orang begini. Oke, kita kasih naik ada Mas Adam. Iya, selamat pagi menjelang siang Mas Adam. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Mas Adam, apakah Anda Muslim? Kebetulan saya Muslim, Mas Edis. Kebetulan Muslim. Kok kebetulan gimana nih? Ada nampak? Yang ada pesan. Mas Edis memang bisa menentukan lahirnya itu di mana, gitu kan? Seolah-olah kok nampaknya tadi seperti ragu-ragu gitu loh bilangnya. Enggak juga, Bu. Oke. Ya, sebenarnya patut diragukan juga, Mas Edis. Maksudnya? Karena kita itu tidak minta untuk dilahirkan di mana itu. Saya tidak pernah merasakan, gitu loh. Gini Bang, menurut Muhammad,
setiap bayi yang lahir itu, dia itu lahir sebagai muslim. Kemudian ayah dan ibunya lah yang menjadikannya dia seorang Nasrani maupun Yahudi. Dari situ saja Muhammad ketahuan bahwa dia nggak tahu ada agama lain selain Yahudi dan Nasrani. Ini Mas Edi, saya mau bernarasi ini. Jangan. Masuknya semoga nggak jadi perdebatan gitu loh. Jadi gimana? Islam itu kan secara hakikatnya itu punya makna selamat gitu ya. Jadi kalau disimpulkan keseluruhan Islam itu tidak merujuk ke agama mungkin kalau menurut saya sih. Islam artinya selamat. Muhammad ya, Islam memang. Ya Islam itu Mas Adis. Apakah Muhammad selamat? Selamat. Ini statement yang bagus nih. Tadi abang bilang Islam artinya selamat. Muhammad seorang Islam artinya Muhammad selamat. Iya. Kalau Muhammad sudah selamat, kenapa orang Islam minta-minta supaya Muhammad diselamatkan? Kalau begitu kan apa ya, kayak Yesus kan nggak mungkin bisa menyelamatin manusia yang ada di muka bumi ini karena dia sudah mati gitu loh, dia sudah nggak ada di dunia ini. Begini Bang, begini seperti itu Mas. Kita jangan berangan-angan gitu ya. Begini Bang, jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu sudah mati, tidak bangkit lagi, itu bukan apa yang kami imani Bang. Iya. Yang kami imani itu Yesus itu bangkit, mengalahkan kematian, dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar, pondasi dasar iman kekristenan. Tanpa kebangkitan tidak ada Kristen. Iya, iman itu kan kalau diselidiki lagi lebih luas, itu kan bermuara ke keyakinan tadi. Dan keyakinan itu Bang, kalau iman kami, gini Bang, ada iman yang tumbuh daripada angan-angan, ada iman yang tumbuh dari sejarah. Jadi begini Bang. Siap. Jadi begini, kalau Anda buka Bible, para saksi mata. Contohnya siapa? Contohnya murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka, yang menyaksikan dan yang meraba dengan tangan mereka sendiri tentang Yesus yang bangkit. Makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, ada salah satu muridnya itu yang tidak percaya. Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, ada salah satu muridnya itu yang tidak percaya. Itu yang tidak percaya. Kita itu kalau naik ke surga, kok abang malah lari nih, diinjilin lari. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid, engkau adalah saksiku, saksi dari semuanya ini. Ya, saksi dari semua yang kalian lihat ini. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Gitu loh. Jadi itu bedanya. Ya, kalau iman Islam ya, contoh misalnya Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ke-7. Apakah ada murid-muridnya yang menyaksikan atau pengikutnya yang menyaksikan? Tidak ada. Bahkan umat Muslim sendiri sampai sekarang berdebat itu apakah Isra Mi'raj itu mimpi atau bagaimana, itu umat Muslim berdebat sampai sekarang. Karena begini, di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, Jibril itu naik. Ya, di dalam surat Al-Ma'arij itu artinya tempat-tempat naik gitu ya. Tangga naik gitu ya.
naiknya Jibril menghadap Allah itu dalam sehari memang dikatakan dalam Quran, tapi kadarnya itu sehari itu kadarnya itu 50.000 tahun, makanya disuruh bersabar umat manusia itu. Nah, berangkat dari ayat itu, seandainya Muhammad dibawa Jibril ke Sidratul Muntaha, harusnya Muhammad belum pulang. Karena apa? Karena naiknya Jibril itu memang sehari di alamnya Jibril. Nah, di bumi itu 50.000 tahun. Makanya itu pernah saya tanya sama Juma, waktu Muhammad dibawa Isra Mi'raj ke menghadap kepada Allah, harusnya sampai sekarang Muhammad belum pulang, karena 50.000 tahun lagi baru sampai. Wah, Juma langsung kejang, mencak. Wah, langsung dia kabur dari saya. Mulai dari detik itu langsung trauma dia diskusi dengan saya. Karena dia terkaget-kaget. Nggak pernah sampai kepikiran kayak begitu. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Bob Marley. Oh, ada Bob Marley dulu. Halo Bob Marley. Waduh. No woman no cry. Ding 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 ding. No woman no cry. Ada Bob Marley mau naik, tapi nggak bisa. Kenapa ini teman-teman? Aduh. Kakak Nyong, nggak bisa juga. What happened? Kok nggak naik teman-teman? Waduh, ini kenapa ini? Sebentar. Coba saya refresh sebentar, sabar ya. Oh, ternyata dia sudah terpental dari sini. Oke, sudah terpental dari sini. Oke ya, silakan ya. Bob Marley, tadi ada Bob Marley ini. Aduh, mana? Sinyal kurang bagus. Oh iya, mungkin ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali sambil menunggu makan siang. Oh ya, ini sudah naik nih Bob Marley. Oke. Bob Marley. Nyanyi dulu, bro. No woman no cry. Ya, Muslim bang. Halo. Muslim.